Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam serta sehat walafiat sehingga sampai detik ini kita masih bisa nafas dengan lega walaupun dalam keadaan pandemi. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada qudwah kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama yang terhormat pimpinan Yayasan Al-Wataniyah Asroriyah Jakarta, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Syahril AM. Yang terhormat Kepala SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta, Bapak Saman Sarjana Ekonomi Sistem Manajemen. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 172 Jakarta dan siswa-siswi SMP Negeri 172 Jakarta yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang telah berkoordinasi dengan siswanya, dengan pihak SMK DP2 sehingga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya perkenalkan. Nama saya adalah Dwisus Fitra Lachman, Sarjana Pendidikan selaku Guru Bimbingan dan Konseling di SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta yang bertugas sebagai pembawa acara pada kegiatan hari ini. Kemudian ada dua narasumber atau dua pembicara, yaitu ada Ibu Wahyu Miraningsih, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Gita Ayu Angga Pratiwi, Sarjana Pendidikan selaku Guru Bimbingan dan Konseling di SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta yang bertugas sebagai pembawa atau pemateri pada hari ini. Apa kabar Ibu-ibu? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah. Kita akan saksikan bersama-sama dan simak dengan seksama materi yang akan dijelaskan yang pertama oleh Ibu Wahyu Miraningsih. Dipersilakan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Dwisus. Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul meskipun secara virtual dalam kesempatan kali ini. Nah, hari ini sebelum kita ke materi atau sebelum kita ngobrol banyak, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwisus. Saya Ibu Wahyu Miraningsih atau biasa lebih akrab disapa dengan Bu Mira, dan hari ini saya tidak sendiri, saya berdua dengan Ibu Gita, gitu ya. Kemudian nanti kita akan banyak ngobrol tentang informasi persiapan nih, karena kan pagi ini Bu Mira sama Bu Gita akan mendampingi teman-teman untuk berbagi informasi tentang persiapan untuk memilih sekolah lanjutan, karena tidak terasa ya Bu Gita ya, sudah 1 tahun nih kita belajar secara virtual atau BDR, belajar dari rumah, dan sekarang nih teman-teman sudah ada di kelas 9, jadi sebentar lagi harus mau tidak mau melanjutkan atau memilih untuk di sekolah menengah atas gitu ya, atau sekolah lanjutan gitu Bu Gita. Sebelum kita ke materi, mungkin kita pemanasan dulu kali ini Bu Gita ya.
Mungkin teman-teman yang gabung di Zoom bisa diaktifkan kameranya karena siaran ini dilangsungkan juga oleh YouTube. Biar kita lihat wajah-wajah cantik kalian, boleh, wajah-wajah ayo. tampan kalian, yuk. Yuk. Biar tambah semangat Bu Mira, kita harus mulai pagi ini dengan sesuatu yang ceria dan penuh energi tentunya. Boleh. Nah, kita mulai dulu nih salam-salam kita nih. Nah, salamnya adalah sehat, sehat, bahagia. Jadi teman-teman boleh ikuti di Zoom kalian masing-masing, aktifkan kameranya. Nanti penampil terbaik dari awal acara sampai akhir acara akan terpilih sebagai peserta terbaik dan mendapatkan door prize tentunya. Setuju ya Bu Mira ya? Setuju banget. Setuju banget. Ayo, kita Oke, ulangi sekali kita lagi ulangi mungkin sekali Bu lagi Mira ya. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Sehat, sehat, bahagia. Terima kasih yang sudah mengikuti. Baik. Selanjutnya nih Bu Gita, kita sudah pemanasan, nanti mungkin itu seperti yel-yel juga ya. Kita Setuju, yel-yel setuju. dalam ke acara kita pagi hari ini gitu. Nanti mungkin di tengah-tengah bisa kita ulangi lagi biar semangatnya tetap on gitu ya, tetap on. Boleh kita lanjutkan Bu Mira? Boleh, ayo Bu Gita, biar makin semangat kita pada pagi hari ini. Oke, silahkan Bu Mira. Kita sampaikan berbagai informasi dan pengetahuan terkait sekolah lanjutan. Silahkan Bu Mira. Saya mulai ya, mohon izin untuk Bu Mira share screen. Nah, bagaimana memilih sekolah lanjutan sesuai dengan passion kamu nih teman-teman? Gitu. Gimana ya Bu Mira? Gimana? Atau mungkin teman-teman sudah ada yang tahu passion itu apa ya? Passion itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita bosan untuk melakukannya. Berarti yang diminati ya Bu Mira ya? Benar. Yang Jadi, kalian suka tentunya. yang kita tuh kalau kita melakukan hal itu tuh kita happy, kita selalu semangat gitu ya. Jadi nggak mengeluh gitu ya. Setuju, setuju. Nah, untuk tahu apa itu passion dari diri kita, yang perlu kita lakukan itu adalah kita perlu tahu dan perlu kenal diri kita ini seperti apa gitu, minatnya seperti apa, kesukaannya apa, hobinya apa dan sebagainya gitu. Mungkin boleh next. Nah, teman-teman sudah dipikirkan setelah lulus SMP mau lanjut kemana? SMA, sekolah menengah atas, MA atau madrasah aliyah, atau SMK, sekolah menengah kejuruan, atau mungkin teman-teman masih bingung, belum kepikiran sama sekali mau kemana. Galau ya mungkin ya. Galau, masih bingung nih Bu. Nanya teman dulu deh Bu, Kepo-kepo gitu ya. sama teman ya, sama kakak alumni tentunya. Benar, atau misalnya temennya mau biasanya nih temennya mau sekolah ke sana, ya udah deh biar Ikutan ada temennya aja, ikutan gitu ya. Kemudian ya udahlah terserah orang tua. Ikut. Mamah maunya di mana udah ikut mamah aja. Nah. Terserah mamah lah, terserah papa gitu biasanya ya. Atau mungkin ada yang masih bertanya, emang setelah SMP harus lanjut ke sekolah lebih tinggi gitu ya? Lanjut dong. Nah, kalau SMA itu apa sih? Dan MA itu kayak gimana? Atau mungkin baru dengar kali ini SMA, MA. Kalau SMK itu seperti apa lagi bentuknya gitu ya? Coba Bu Mira di sini ingin berbagi informasi apa ya Bu? Iya, yuk. Sebelum melanjutkan atau memilih sekolah lanjutan, ada beberapa faktor atau beberapa hal yang harus kita perhatikan gitu. Yang pertama itu ada bakat atau talent gitu ya. Bakat ini adalah kemampuan yang ada dalam diri kita ini sejak lahir, di mana kemampuan tersebut ini dapat kita gunakan untuk mempelajari sesuatu dengan lebih cepat dan dengan hasil yang baik gitu. Contohnya misalnya dalam diri kita tuh dari kecil sudah suka gambar gitu ya, mungkin akan lebih cepat dalam proses menggambar dan hasilnya lebih baik daripada teman yang lain gitu yang mungkin tidak punya bakat menggambar begitu. Kemudian contoh dari bakat itu juga ada verbal, numerik, skolastik dan sebagainya gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah minat atau interest.
Minat ini adalah dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Misalnya Bu Mira nih lebih berminatnya nggak ke olahraga, tapi lebih minatnya untuk ke seni, misalnya lebih suka menari atau lebih suka menyanyi, musik dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kemampuan. Nah, kemampuan ini dibagi menjadi dua, ada kemampuan internal dan kemampuan eksternal. Kemampuan internal ini salah satunya mungkin secara intelektual atau cara berpikir kita seperti apa. Kemudian kalau faktor eksternal ini bisa dipengaruhi dari lingkungan, dari kondisi keuangan keluarga, atau mungkin dari cita-cita maksudnya dari mayoritas di keluarga ini, misalnya kalau dari keluarga ini mayoritas sekolahnya lebih ke SMA gitu, atau mungkin lebih ke SMK gitu. Jadi biasanya akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Nah, ini nih jenis-jenis sekolah lanjutan tingkat atas. Yang pertama itu ada SMA atau sekolah menengah atas. Nah, sekolah menengah atas ini proses pembelajarannya lebih bersifat secara umum. Nah, kemudian fokusnya lebih ke mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Biasanya di SMA ini memiliki 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Madrasah Aliyah. Nah, untuk Madrasah Aliyah ini pengelolaan lembaga di bawah naungan Kementerian Agama. Berbeda dengan SMA atau mungkin SMA yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian mata pelajarannya lebih banyak berbasis keagamaan, memiliki 4 jurusan: ilmu alam, ilmu sosial, bahasa, dan ilmu keagamaan Islam. Tambahan pelajaran berbasis keagamaan ini seperti Al-Quran dan hadis, akidah dan akhlak, kemudian ada fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Nah, yang selanjutnya adalah sekolah menengah kejuruan. Nah, ini SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif, gitu ya. Ini untuk SMK ini ada 9 bidang keahlian yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Jadi kalau SMK biasanya kan ada yang kalau di ini masyarakat taunya mayoritas laki-laki, mayoritas perempuan. Nah, itu sebenarnya baik laki-laki maupun misalnya di STM lah. Kalau dulu mungkin lebih identik dengan STM dan SEMEA gitu ya. Kalau STM itu mayoritas laki-laki, tapi bukan berarti tidak ada siswa perempuannya. Begitu juga dengan yang SEMEA gitu. Mayoritas memang perempuan, tapi bukan berarti tidak ada siswa laki-laki gitu. Boleh saja. Ya, itu kembali lagi ke tadi. Ya dipengaruhi oleh minat, bakat gitu ya, kemampuan gitu, maupun cita-cita dan passionnya mau kemana sih gitu. Misalnya dari sekarang sudah tahu nih mau nanti kerjanya mau di ini dia mau jadi pilot misalnya, atau di bagian pesawat terbang gitu ya. Berarti mungkin pilihannya sekolahnya di SMK yang teknologi mungkin ya, atau apa ya? Nah, berbagian dengan teknik ya, Bu? Iya, sepertinya iya. Kemudian, nah ini 9 bidang keahlian ini, yang pertama ada teknologi dan rekayasa, kemudian ada energi dan pertambangan, yang ketiga ada teknologi informatika, kemudian yang keempat ada kesehatan dan pekerjaan sosial. Nomor 3 teknologi informasi dan komunikasi ya. Kemudian nomor 4 kesehatan dan perkembangan pekerjaan sosial. Yang nomor 5 agribisnis dan agroteknologi. Kemudian nomor 6 kemaritiman. Nomor 7 bisnis dan manajemen. Nomor 8 pariwisata. Dan nomor 9 seni dan industri kreatif gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah punya, nanti aku mau jadi marketing yang handal gitu, cita-citanya mau jadi manajer accounting gitu ya. Oke, berarti pilihannya adalah bisnis pilihannya adalah bisnis dan manajemen gitu, yang ada di poin nomor 7 gitu. Nah, yang perlu teman-teman tahu nih, keunggulan dari SMK itu adalah
diarahkan untuk mampu menguasai berbagai macam bidang keahlian kejuruan gitu. Kemudian ada pelajaran secara praktik lebih diutamakan, diberikan kesempatan melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL atau praktek kerja industri, prakerin. Kemudian siswa SMK selain dipersiapkan untuk mampu bekerja setelah lulusan SMK juga memiliki peluang untuk melanjutkan kuliah ke berbagai fakultas di perguruan negeri maupun swasta, dan tentunya siap juga untuk menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur. Berarti multitasking ya Bu ya? Iya, betul. Bisa ke jurusan mana aja nih gitu, Iya. untuk lulusan Lebih SMK. Lebih luas ya jangkauannya untuk daripada pilihan sekolah yang lain gitu. Nah, untuk di wilayah Jakarta Timur atau lebih tepatnya di Cakung gitu ya. Penggilingan. Di wilayah Cakung dari sekian banyak SMK kita punya salah satu SMK yang perlu untuk diprioritaskan gitu. Setuju banget Bu Mira. Untuk masuk ke daftar List pertama kalian. list paling atas gitu. Kalau mau SMK, ya SMK Dinamika Pembangunan 2 2 Jakarta gitu ya. Karena bidang studi keahlian kita ada bisnis dan manajemen. Kita punya 3 kompetensi keahlian, ada bisnis, daring, dan pemasaran. Nih yang mau jadi marketing gitu ya. Yang sekarang mungkin di SMP entrepreneur atau mungkin sekarang sudah mulai mencoba untuk bisnis online gitu. Nah, bisnis daring dan pemasaran SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ini boleh menjadi pilihan teman-teman ya. Kemudian ada akuntansi dan keuangan lembaga. Ini mungkin teman-teman yang punya cita-cita untuk menjadi seorang akuntan gitu, yang suka menghitung pajak gitu, terus suka kalau mungkin mau bekerja di kantoran yang pengen tahu gaji karyawan gitu. Nah, mungkin nanti bisa pilihannya ke akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian yang ketiga, kita ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nih, mungkin teman-teman yang punya cita-cita untuk bekerja Menjadi sekretaris. Ya, sekretaris gitu ya, atau admin kantor biasanya kalau anak-anak. Biasanya ya. Itu mungkin SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta bisa menjadi pilihan teman-teman untuk melanjutkan setelah lulus SMP nanti. Begitu Bu Gita kira-kira. Wah, makin jelas nih ya penjelasan dari Bu Mira sebelumnya. Dari sini mungkin teman-teman sudah banyak pertanyaan, boleh ditampung dulu, boleh ditanyakan nanti di kolom chat atau langsung nyalakan kamera kalian, angkat tangan, karena dari penanya terbaik akan mendapatkan door prize juga atau giveaway dari kami. Kita menyiapkan tiga orang pemenang terbaik untuk live kita hari ini. Oke, lanjut Bu Mira. Baik, yang selanjutnya nih biar bervariasi mungkin ya. Benar. Jadi karena ada berdua, ada Bu Mira dan Bu Gita, biar nggak Bu Mira terus nih yang ngomong ya. Iya. Ya mungkin sekarang kita kasih kesempatan ke Bu Gita ya. Terima Monggo, kasih Bu Bu Gita. Mira, terima Iya. kasih. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita biar akrab manggilnya teman-teman saja ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Gita Ayu Anggar Pratiwi SPD. Saya adalah salah satu guru bimbingan dan konseling di SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Izinkan saya melanjutkan nih berbagi informasi terkait sekolah lanjutan yang akan kalian pilih nantinya. Nah, setelah Bu Mira tadi mungkin kasih kisi-kisi atau bocoran-bocoran terkait jurusan yang ada di sekolah kami. Nah, Bu Gita nih akan memberikan tips bagaimana sih caranya untuk memilih sekolah lanjutan yang akan kalian lakukan nanti. Karena kalian sudah kelas 9 dan tentunya pasti sudah memperhatikan saya akan lanjut kemana, akan sekolah kemana, seperti itu. Oke, lanjut ya Bu Mira. Boleh. Tips-tips memilih sekolah lanjutan. Seperti tadi Bu Mira sudah jelaskan di awal tentang minat, bakat, dan kemampuan. Teman-teman harus perhatikan ini dengan betul-betul karena apa? Kita harus menanyakan dulu pada diri kita apa kemampuan yang kita miliki, apa bakat yang kita miliki, dan apa minat yang harus kita upayakan berjalan di kedepannya. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman
karena kalian sudah kelas 9, pasti tentunya sudah remaja-remaja awal yang tentunya sudah bisa berpikir ke arah depan, ke arah masa depan, di mana kalian sudah mencoba akan menjadi apa saya di 5 tahun, 4 tahun, atau 10 tahun ke depan. Jadi teman-teman sudah berpikir cita-cita apa yang akan kalian jalani nantinya. Nah, di sini minat, bakat, dan kemampuan sangatlah penting teman-teman. Karena apa? Di sini kalian akan memilih sekolah lanjutan baik di SMA, MA, atau SMK. Nah, teman-teman, tips yang akan saya berikan adalah menjurus kepada minat, bakat, dan kemampuan kalian. Dimana kita ketahui berkaitan dengan bakat yang sudah Bu Mira jelaskan, mungkin teman-teman belum paham bagaimana sih minat verbal, numerikal, mekanikal, dan ini akan berkaitan dengan jurusan-jurusan yang kalian pilih nantinya. Nah, bakat verbal ini adalah berkaitan dengan ungkapan atau kata-kata yang akan kalian sampaikan atau gunakan, itu yang sudah kalian miliki dalam diri kalian. Kemudian ada bakat numerikal, itu kemampuan atau bakat kalian yang memang sudah berkaitan dengan angka-angka. Seperti kalian mungkin memiliki passion atau minat, saya suka berhitung Bu, saya suka sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan angka-angka. Berarti kalian memiliki bakat numerikal seperti itu. Jadi mungkin kalau di SMA akan ada tes psikologi yang berkaitan dengan menentukan pilihan baik IPA, IPS, ataupun bahasa. Nah, sama halnya dengan MA atau SMK, kalian juga harus tanyakan dulu dengan diri kalian sendiri, atau mungkin dibantu dengan ayah bunda kalian, bisa juga ke lembaga tes psikologi atau diskusi kecil dengan orang tua kalian. Kira-kira nih ya Bu Mira, saya mampunya apa nih? Atau saya punya bakat apa? Atau saya punya passion apa ya gitu, agar kalian tidak tersesat dan salah pilih sekolah nantinya, karena masa depan kalian ditentukan bukan hanya untuk saat ini tetapi untuk kedepannya. Setuju ya Bu Mira ya? Setuju banget. Setuju banget. Nah, lanjut Bu Mira nih, bagaimana sih Bu Gita tips-tips biar saya nggak salah memilih sekolahan? Yang pertama, untuk memilih sekolah lanjutan itu kalian harus memperhatikan jurusan kompetensinya, baik di SMA, MA maupun SMK. Seperti kita ketahui tadi kan ada IPA, IPS, bahasa, kemudian di MA juga mungkin banyak pilihan jurusannya. Lebih istimewa lagi di SMK yang memiliki banyak dan spesifiknya adalah ketika kalian memilih SMK, kalian berarti sudah siap nih akan bertarung dengan kemampuan-kemampuan yang kalian miliki, seperti itu. Jurusan kompetensi itu sangat penting diketahui sejak awal karena akan berkaitan dengan kemampuan kalian yang telah saya sebutkan tadi. Terus silahkan kalian kepo-kepo yang berkaitan dengan lulusan yang ada di sekolah itu, baik itu yang sudah bekerja, kuliah, maupun mungkin seperti sekolah kami juga kan kita memiliki salah satu kegiatan ya Bu Mira, yaitu DP Planner. Kita berkaitan dengan kewirausahaan. Nah, di sini sekolah kita juga mengajarkan bagaimana anak-anak kita untuk berwirausaha menjadi entrepreneur ke depannya, seperti itu. Kemudian perhatikan juga prestasi dari sekolah yang akan kita tuju, akreditasinya, kemudian menang lomba atau kemampuan-kemampuan dari anak-anak yang sedang bersekolah gitu. Nah, selanjutnya karena ada prestasi Bu Mira, tentu ada tenaga pendidik kependidikan yang profesional. Yang perlu kalian perhatikan adalah tenaga pendidiknya itu seperti apa gitu. Pastikan kalian punya alumni atau punya tetangga yang sekolah, mungkin di sekolah itu kalian tanyakan bagaimana keadaan sekolah tersebut. Selanjutnya ada fasilitas. Nah, biasanya nih yang paling rentan adalah fasilitas, karena yang dilihat duluan adalah fisik, gedung, segala macam, semua itu hal yang mungkin wah sekolahnya bagus ya, wah sekolahnya bersih, wah sekolahnya indah. Pasti hal kayak gitu menjadi sorotan pertama nih ya Bu Mira ya. Salah satunya bisa menjadi background belakang kita nih. Nah, ini adalah perpustakaan DP2 SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta, dan alhamdulillah kita memiliki fasilitas terbaik dan juga kita memiliki kegiatan literasi tentunya untuk mengangkat jiwa membaca kalian, keingintahuan kalian agar lebih berpendidikan, seperti itu ya Bu Mira ya. Nah,
fasilitas ini berkaitan mungkin dengan sarana prasarana, yaitu ada gedung, kemudian ada mungkin musolahnya, ada lapangannya, ada UKS-nya, kemudian ada ruang kantor, ruang guru, laboratorium, dan lain sebagainya. Perlu kalian perhatikan. Kemudian ada sistem keamanan, bagaimana sistem keamanan di sekolah tersebut, baik mungkin hal kecil ada satpamnya atau tidak, kemudian juga bagaimana cara penanganan pertama gitu, apakah sekolahan itu memiliki akses-akses yang lebih seperti mungkin contohnya sekolah kami, kita memiliki satuan keamanan satpam yang lumayan bahkan banyak sekali, setiap sudutnya, setiap anak mau sekolah pasti bertemu dengan bapak-bapak satpam dari sekolah kita. Macam CCTV jalanan baru. Betul. Tiap saya belok ke sini, wah ada si Babe, belok ke sini ada si Babe gitu. Jadi kan merasa aman dan nyaman gitu tentunya. Oke, jadi kita merasa aman berangkat dan pulang sekolah gitu karena memiliki sistem keamanan yang luar biasa. Nah, terakhir Bu Mira, ekskul biasanya menjadi minat pertama juga untuk anak-anak. Bu, di sekolah itu ada ekskul apa aja gitu. Pasti tentu teman-teman di sini ingin mengembangkan kemampuan bakat kalian yang bisa dituangkan dalam ekskul. Selanjutnya Bu Mira, karena mungkin teman-teman di sini masih bingung nih ya, pasti bingung banget. Tadi sudah dijelaskan sedikit dengan Bu Mira dan Bu Gita bagaimana sih cara milih, kemudian dikasih tips juga gitu. Kira-kira sudah ada gambaran belum ya? Atau masih bingung? Berharapnya sih sudah gitu Berharapnya sudah. Nah, karena kami berada di SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta, izinkan saya memperkenalkan profil sekolah kami dan memperkenalkan SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta untuk teman-teman di SMP 172 Jakarta. Terima kasih yang masih stay di Zoom. Baik. Kita mungkin sambil ngobrol aja Bu Mira ya, di SMK DP2 itu ada apa aja? Nah, DP2 ini singkatan terkenalnya Dinamika Pembangunan 2 Jakarta, yaitu DP2. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan. Di SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta itu ada apa aja? Selain sarana dan prasarana yang tadi saya sudah bilang, pasti akan menjadi sorotan utama adalah sarana dan prasarana. Gedung yang sangat rapi, yang sangat bagus gitu. Kita memiliki 5 lantai. Di 5 lantai itu, di lantai 5-nya adalah studio musik Bu Mira, yang fasilitasnya sangat mendukung kalian untuk memiliki bakat mungkin bermain musik, Ada nyanyi. ruang seninya juga sebelahnya. Betul, sebelahnya ada ruang kesenian yang dilindungi oleh kaca. Untuk kalian yang suka nari, kita punya studio tari sendiri di sini. Nah, ruangan kami semua difullkan oleh AC, alhamdulillahnya. Kebersihan sangat terjaga. Kemudian di sekolah kami memiliki ekskul terbaik, semuanya terbaik. Selain di bawah naungan OSIS, kita memiliki Paskibra, Pramuka, PMR, Drum Band, kemudian pelajar siaga, ada Rohis, English Club, Volley, kemudian kesenian, band atau musik, futsal, basket, dan palang pintu. Selanjutnya Bu Mira akan saya bagikan brosur mungkin ya Bu Mira ya. Kita perlihatkan brosur Bu Mira. Berita terbaiknya adalah, saya umumkan di awal ini, untuk teman-teman pendaftar pertama, yaitu 250 orang pendaftar pertama akan mendapatkan cashback sejumlah 500.000. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar sekarang, karena alhamdulillah sudah banyak yang masuk dan online dan daftar langsung ke sekolah kami, mereka sudah daftar dan mendapatkan cashback 500.000. Selanjutnya keistimewaan SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta tentunya adalah memiliki LSP. Apa tuh Bu kita LSP? Karena kita SMK berbasis dengan kompetensi kalian. Nah, LSP ini menunjang kalian ke dunia industri, di mana LSP adalah lembaga sertifikasi profesi. Setelah kalian menjalani sekolah selama 3 tahun, di akhir tahun sebelum ujian sekolah akhir, kalian akan diadakan atau mengikuti LSP, yaitu semacam ujian ya Bu Mira, menguji kompetensi keahlian kalian selama sekolah di SMK. Betul. Nah, keuntungannya apa sih Bu kita? Keuntungannya adalah teman-teman di sini dapat memiliki sertifikat yang dapat diuntungkan ketika kalian mendaftar di perusahaan. Nah, setahu saya, nih tadi sudah chat-chat dengan para guru yang
menaungi LSP. Kalau di LSP kelebihannya adalah kalian bisa bersaing secara se-Asia Tenggara. Jadi teman-teman yang memiliki sertifikat ini, kalian bisa bersaing dengan teman-teman se-Asia Tenggara. Jadi sangat diuntungkan karena kalian juga harus memiliki sekolah yang memiliki LSP tentunya, dan salah satunya SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Kami satu-satunya sekolah di lingkungan Cakung yang memiliki LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, lulusan kami juga tentunya banyak sekali, selain yang di industri atau pekerjaan, karir, kita juga memiliki alumni yang berkesempatan kuliah di universitas negeri seperti di UI. Alhamdulillah tahun lalu alumni kami ada 2 siswa yang keterima di UI, di vokasi UI, kemudian banyak juga di PTN atau perguruan tinggi negeri lain. Jadi SMK bukan hanya untuk meneruskan pekerjaan atau ke dunia industri, tetapi kalian juga berkesempatan untuk kuliah, seperti itu. Perusahaan yang berkaitan atau bekerja sama dengan kami salah satunya adalah United Tractor, kemudian ada Yamaha, kemudian ada PT Mendem, ada PT IGP, dan yang terpenting adalah kita selalu mengadakan tes ijon. Apa itu Bu Mira tes ijon? Tes ijon ini biasanya dilaksanakan bagi kelas 3 yang belum dinyatakan lulus tapi sudah bisa mengikuti tes untuk bekerja di perusahaan. Biasanya ini belum dinyatakan lulus sekolah tapi sudah diterima di perusahaan. Ya, tinggal menunggu hasil kelulusan dan kalian sudah diterima oleh perusahaan karena kita mengadakan bursa kerja seperti itu. Nah, teman-teman yang sudah kelas 12, kelas 3 SMK dites dulu nih gitu, tes untuk yang bekerja sama dengan PT-PT di sekolah kami. Setelah itu disalurkan bekerja. Insya Allah kalau kalian lulus, kalian bisa mendapatkan pekerjaan sesuai keinginan kalian, seperti itu. Nah, iya, jadi menjadi alumni SMK atau menjadi anak SMK itu bukan berarti tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Betul. Gitu ya. Karena kebetulan nih saya sendiri adalah alumni SMK gitu. tapi bisa melanjutkan kuliah di PTN, perguruan tinggi Betul. negeri, dan menjadi guru di SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Luar biasa. Luar biasa. Kita bangga menjadi tenaga pendidik di sini. Setuju? Wah, Setuju setuju sekali. banget. Untuk pendaftaran kami sudah dibuka. Boleh langsung ke sekolahan, tanya-tanya. Alhamdulillah kami setiap hari ada di sekolah. Silahkan tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan jangan lupa tetap menjaga jarak, tentunya juga mencuci tangan, seperti itu. Ditunggu teman-teman yang mau bergabung. Bergabung silahkan, kita jam kerjanya adalah Senin sampai Sabtu. Silahkan langsung hadir ke sekolah kami. Lokasinya adalah di mana Pak Wido? Lokasinya ada di Jalan Raya Penggilingan. Kalau dari Jalan Raya Penggilingan tuh sudah kelihatan tuh. Oh, gedung-gedungnya warna orange. Wah, itu udah kelihatan Tinggi-tinggi. tinggi. Nah, itu berarti sekolah kita. Sudah ada tulisannya ya? Iya, oh sudah ada. Jelas sekali, Jelas. Yayasan Al-Wataniyah As-Sadriyah 9 gitu. Nanti silahkan masuk saja kemudian nanti kalian yang pertama mungkin teman-teman akan ketemu dengan gedung D. Nah, itu adalah untuk lokasi SD dan SMP. Kemudian nanti maju lagi sedikit Itu ada gedung C. gedung C. Nah, itu lokasi kami untuk SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Kemudian bagi teman-teman mungkin yang berminat untuk ke STM atau SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta, lokasinya agak maju lagi sedikit. Lokasinya ada di gedung A gitu ya. Sambil ke sekolah mungkin sambil lihat lokasinya seperti apa sih SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ini ya, biar makin mantep gitu, Betul. makin yakin Sesuai dengan pilihannya. Betul. Kunjungi website kami di SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta atau follow akun Instagram @smkdp2_official. Jangan lupa juga subscribe YouTube SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta dan Yayasan Al-Wataniyah As-Sadriyah 9. Iya. Atau boleh juga yang mau kepo sama Instagram BK, Boleh. BKDP2 JKT ya. Banyak konten-kontennya itu. Iya, karena di akun Instagram BKDP2 ini juga banyak konten informatif gitu Setuju. ya. Sudah banyak podcast juga. Betul, biar tidak selalu beranggapan bahwa BK ini apa
apa sih? Posisi gitu. sekolah. Kenali dulu dari guru BK-nya. Kalau kalian mau kepo-kepo silahkan Instagram kami terbuka lebar, silahkan buka dan kepo-kepoin Instagram kami, banyak informasi yang berkaitan mungkin tentang minat dan bakat juga nih. Kalau yang masih bingung boleh lihat Instagram kami. Iya, atau mungkin teman-teman banyak nih mungkin masih merasa malu, belum yakin nih, mungkin sudah menetapkan pilihannya untuk ke SMK Dinamika Pemuda Jakarta, tapi perlu untuk berkomunikasi atau berdiskusi dengan orang tua. Tidak apa-apa, nanti setelah kegiatan ini atau lusa, besok dan sebagainya ada yang ingin ditanyakan, boleh dihubungi di nomor yang sudah tertera gitu ya, atau mungkin nanti silahkan berkunjung ke website yang tadi sudah disampaikan. Sepertinya karena waktu kita sudah semakin siang, Pak Oh Widodo. iya benar. Saya ucapkan terima kasih kembali bagi Bapak Ibu guru dan adik-adik SMP Negeri 172 yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Akhir kata, saya Dwisus Fitra Nur Rachman selaku pembawa acara pamit undur diri. Sampai jumpa dan sampai nanti di lain kesempatan. Ingat kata Ibu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak serta tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.